Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat seribu kisah. Kali ini saya akan menceritakan tentang 15 karomah Abah Guru Sekumpul yang menggetarkan hati. Muhammad Zaini bin Abdul Ghani yang lebih akrab disapa Abah Guru Sekumpul lahir pada tanggal 11 Februari tahun 1942, 27 Muharram 1361 Hijriah, di Desa Dalam Pagar, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar. Beliau merupakan anak pertama dari Kiai Haji Abdul Ghani bin Haji Abdul Manaf dan ibundanya, Hajah Masliah binti Haji Mulia. Abah Guru Sekumpul merupakan ulama Banjar yang dikenal harismatik di Kalimantan, khususnya di Martapura, Banjarmasin. Banyak orang mengira Sekumpul adalah nama pondok pesantren, padahal tidak demikian. Awalnya, di sekitar hutan Karamunting tersohor dengan nama Sungai Kacang. Namun, ketika pengajian hijrah Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani memperkenalkan nama Sekumpul. Benar adanya, pada tahun 1970-an di kawasan tersebut ada yang menjuluki Sekumpul. Sampai ketika guru pindah, terminologi Sekumpul mulai dikenal halayak. Perubahan tersohornya nama tersebut menjadi awal sejarah sapaan ulama yang dikenal harismatik tersebut. Berikut 15 karomah Abah Guru Sekumpul yang menggetarkan hati. 1. Bioskop yang listriknya padam lalu besoknya ambruk. Suatu sore, ketika Guru Zaini masih berusia belasan tahun, datang temannya yang masih familinya. Temannya itu mengajak untuk jalan-jalan ke pasar. Guru Zaini muda tidak keberatan asal tidak terlalu lama. Akhirnya mereka berdua berjalan menyusuri sepanjang pasar. Dan tanpa sadar mereka sudah berada di depan sebuah bioskop. Temannya itu mencoba mengajak Guru Zaini untuk masuk ke dalam bioskop. Dengan berbagai alasan, Guru Zaini menolak halus ajakan itu. Namun sang teman tetap memaksa masuk sambil menarik tangan Guru Zaini muda. Dengan hati berat Guru Zaini menuruti keinginan temannya itu. Akhirnya apa yang terjadi? Tanpa diduga sebelumnya, seketika seluruh aliran listrik di bioskop itu mati total dan pemutaran film pun berhenti. Bukan sekedar itu, keesokan harinya terbetik sebuah kabar bahwa bioskop itu ambruk. Sebuah tempat yang dimasuki oleh kekasih Allah, aulia Allah, akan berubah menjadi baik dan hilang kebatilan dari tempat itu. Subhanallah. Dan sungguh besar sekali penjagaan Allah terhadap hamba-hamba yang dicintainya. 2. Angin yang berhembus kencang ketika Abah Guru dihukum sang ayah. Abah Guru sejak kecil dididik dengan sangat ketat oleh orang tuanya. Sang ayah, Guru Abdul Ghani, selalu mengawasi sang anak dengan sangat ketat. Sedang melakukan apapun, sang ayah selalu memperhatikan dengan seksama agar jangan sampai sang anak melakukan perbuatan yang melanggar aturan syariat. Sampai suatu hari sang ayah mendengar kabar Abah Guru melakukan sebuah tindakan yang kurang berkenan di hati sang ayah. Ketika Abah Guru sampai di rumah, beliau diikat oleh sang ayah di tiang rumah. Lalu dupa dinyalakan di dekat wajah beliau, sehingga Abah Guru merasakan panas. Saat Abah Guru dihukum oleh sang ayah, alam menjadi ganjil. Angin beliung berhembus sangat kencang. Nenek beliau, Salbiah, yang dikenal sebagai seorang wali majsub, memandang ada kaitan ganjilnya cuaca dengan dihukumnya Abah Guru. Beliau pun kemudian meminta hukuman itu disudahi saja. Dan benar, saat sang ayah menghentikan hukuman itu atas permintaan ibunya, cuaca menjadi normal. Angin yang semula berhembus sangat kencang, tiba-tiba menjadi tenang. 3. Membuka kewalian seorang sayyid. Dikisahkan oleh Habib Hussein Alaidrus dari Singa Mahakam, ada seorang sayyid yang setiap hari duduk-duduk di tempat perjudian. Sampai suatu saat ajal datang menjemputnya, orang-orang kampung tidak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Di saat wafatnya, hanya istri dan anaknya yang menghadapi jenazahnya, tidak ada satu tetangga pun datang. Tidak ada satupun tetangga yang mau memandikan, mengkafani, mensyolatkan jenazahnya. Sang istri menangis melihat keadaan suaminya, dia pun berdoa, "Ya Allah, bagaimana dengan jenazah suamiku? Apakah aku buang ke sungai Mahakam ini atau aku biarkan sampai membusuk? Engkau yang maha luas rahmatmu, berilah petunjuk."
Tiba-tiba masuk seorang tampan tinggi rupawan mengucapkan salam. "Assalamualaikum ya Syarifah." Tampak puluhan orang berjubah dan bersorban mengiringi di belakangnya. "Waalaikumsalam warahmatullah." Saat melihat sang guru, si Syarifah tersentak kaget bukan main. Yang datang adalah Al-Imam Al-Qutubul Aqwan As-Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Sekumpul. Syarifah bertanya, "Kapan pian kesini guru? Kaltim dan Kalsel sangatlah jauh, apalagi kami di daerah Hulu Mahakam Kembang Janggut ini." Jawab guru Sekumpul, "Allah yang memudahkan." Tiba-tiba dari luar banyak orang kampung datang, dan terperanjat seketika tahu yang datang guru Sekumpul, maka mereka keheranan dan salah satu dari mereka berkata, "Wahai guru, ini adalah orang yang senang berjudi tiap hari duduk-duduk di tempat perjudian." Guru Sekumpul tersenyum dan berkata, "Apakah kamu melihat beliau sendiri main judi, atau beliau cuma duduk-duduk saja di situ tanpa main judi?" Sang penduduk terdiam, kata Abah Guru Sekumpul kemudian, "Beliau ini yang tiap hari kalian lihat di tempat perjudian adalah seorang zuriat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini yang jadi penyandang bala di kampung sini. Beliau ini yang setiap malam pada saat kalian tidur beliau bangun dan sholat tahajud mendoakan kalian. Beliau juga yang rela setiap hari duduk di tempat perjudian berzikir dan memohon ampun untuk para penjudi agar mereka sadar. Tapi kalian tidak tahu, kalian cuma melihat dengan pandangan zohir saja. Beliau tidak terkenal dalam pandangan masyarakat bumi tapi sangat terkenal di langit." Maka para penduduk menjerit dan menangis. Yang biasa berjudi langsung sujud dan memohon ampun kepada Allah. Lalu jenazah beliau dimandikan, dikafani dan disolatkan, hingga diantar ke pemakaman. Hujan pun turun dengan derasnya usai pemakaman. Janganlah kalian seperti itu. Walaupun dia berperilaku seperti itu, tapi sebenarnya dia tidak seperti itu. Berprasangka baiklah dengan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hati-hati kalau itu zuriyah Sayyidil Wujud Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tadi tetap dibiarkan seperti itu, sampai Syarifah itu sakit hati, tenggelam nanti desa kalian ini. Murka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, murka juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu Abah Guru Sekumpul beserta rombongan pamit pulang naik kapal, tapi ada yang aneh. Kapal yang ditumpangi Abah Guru Sekumpul beserta rombongan itu tidak nampak lagi di Kaltim, sepertinya itu kapal Alam Jabarut. 4. Harumnya baju melebihi harumnya kasturi. Karomah ini dikisahkan langsung oleh Umi Ella, Ibunda H. Muhammad Amin Badali dan H. Ahmad Hafi Badali, bahwa Abah Guru Zaini sering memakai kaos putih apabila tidur, yang mana kaos putih itu bau harumnya Masya Allah, sangat harum melebihi minyak harum kasturi, padahal di rumah itu tidak ada yang punya minyak harum seperti itu, bahkan Abah Guru juga tidak memilikinya. "Aku cuci," kata Umi Ella, "masih saja ada bau harumnya." Umi Ella bertanya, "Bau harum apa ini awet sekali tidak mau hilang?" Dijawab Abah Guru, "Bagaimana bisa hilang baunya kalau kotanya ilmu datang terus?" Umi Ella faham kalau Abah Guru itu sering didatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 5. Membelah diri. Ada seorang murid yang termasuk dekat dengan Abah Guru Sekumpul menceritakan ketika ia berkunjung ke rumah Abah Guru Sekumpul. Saat itu rupanya Abah Guru Sekumpul sedang asyik menceritakan sesuatu, tanpa terasa waktu salat tiba dan si murid menunggu Abah Guru Sekumpul untuk salat bersama. Hingga Abah Guru Sekumpul bilang, "Ayuhan nang aimun nyawa hendak sembahyang badahulu. Silakan kamu bila mau sembahyang dahulu." Si murid lalu masuk kamar, ternyata ia melihat Abah Guru Sekumpul sedang salat dalam posisi ruku. Merasa kurang pas kalau ia masuk kamar, lalu ia mencoba masuk ke kamar sebelahnya, ternyata melihat Abah Guru Sekumpul sedang membaca wirid. Lalu ia keluar kamar lagi dan dilihatnya Abah Guru Sekumpul masih berada di kamar tamu. Si murid yang penasaran lalu bertanya, "Yang mana juapian nang aslinya bah? Yang manakah pin yang asli bah?" Abah Guru Sekumpul sambil tersenyum menjawab, "Asli haja barataan nang ai. Asli semuanya itu." 7. Suara dari jendela Abah Guru.
Habib Soleh BSA yang berasal dari Jawa, baru tinggal di Kalimantan Selatan, kemudian beliau mengajar di Al-Falah. Beliau mengajak istri yang baru dinikahinya, seorang syarifah dari kalangan kaya, begitu tinggal di Kalsel di rumah yang sangat sederhana. Si istri tidak tahan, kemudian pulang ke Jawa meninggalkan Habib Soleh. Habib pun mengadu ke tempat guru sekumpul. Si Habib disuruh masuk ke kamar guru, dibukakan jendela dan disuruh teriak memanggil nama si istri. Habib pun bingung, namun tetap melaksanakan perintah dan berteriak, "Syarifah Fulanah binti Fulan" 3 kali. Kemudian Habib disuruh nginap semalaman. Habib Soleh tidak bisa tidur, maklum beliau baru di Martapura, jadi belum terlalu yakin dengan guru sekumpul. Di dalam hatinya seperti menyangkal, apakah aku konyol berteriak di jendela malam-malam, sampai subuh Habib ikut berjamaah walau mengantuk. Sehabis wirid baru bisa tidur. Sekitar jam 9-an dibangunkan dan diajak ziarah ke Habib Basiri oleh guru sekumpul. Habib pun ikut, walau hati masih bimbang, namun tak berani protes. Tatkala sampai di landasan pesawat terbang, "Ada pesawat akan mendarat," kata guru. "Bib, di pesawat itu ada istri kamu, kalau tidak percaya ayo kita masuk ke bandara." Mobil pun masuk ke bandara, si Habib disuruh turun, guru tetap di mobil. Ternyata benar istri Habib turun dari pesawat yang mendarat tadi, langsung dibawa masuk ke dalam mobil. Lalu guru bertanya, "Fah, kenapa kamu pulang ke Banjarmasin?" Syarifah menjawab, "Tadi malam ketika saya tidur, tiba-tiba ada suara suami saya memanggil 3 kali, langsung saya bangun dan pesan tiket ke Banjarmasin." Habib Soleh pun tidak lagi meragukan guru sekumpul dan sampai sekarang tinggal di Martapura. 8. Uang yang tidak habis-habisnya. Pada suatu hari, datang rombongan para habaib dari berbagai daerah ke Kalimantan Selatan, tepatnya ke kediaman Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari, Abah Guru Sekumpul. Sudah tradisi beliau untuk memuliakan tamu-tamu. Abah Guru apabila menerima tamu dari luar daerah, apalagi para habaib, maka Abah Guru Sekumpul akan meminta tamu tersebut untuk menginap beberapa hari di kediaman beliau. Beliau sendiri yang turun tangan untuk melayani para tamu tersebut. Istilah tamu adalah raja, sangat terlihat dari sikap dan perilaku Abah Guru Sekumpul terhadap para tamu-tamu beliau. Sampai pada akhirnya rombongan para habaib itu akan pulang, maka bergantianlah Abah Guru Sekumpul menyalami satu persatu para habaib tersebut yang jumlahnya puluhan orang. Tapi ada yang aneh. Sambil Abah Guru bersalaman dengan satu persatu dari para habaib tersebut, sambil Abah Guru mengambil uang dari kantong baju beliau, dan memasukkan uang tersebut ke kantong baju satu persatu para habaib tersebut. Al-Habib Muksin bin Al-Habib Agil bin Syahab yang berdiri di dekat Abah Guru Sekumpul saat itu sangat mengetahui, bahwa di kantong baju Abah Guru tidak ada apa-apa. Kantong baju beliau kosong, dan tidak terlihat mengembung oleh jumlah uang yang banyak. Sampai selesai semua para habaib itu disalami oleh Abah Guru Sekumpul yang jumlahnya puluhan tersebut. Terus-terusan Abah Guru juga mengambil uang dari kantong baju beliau, yang seperti tidak ada habisnya untuk beliau berikan kepada satu persatu dari mereka para habaib tersebut. Tidak terasa, selesai Abah Guru menyalami dan memberikan uang tersebut kepada seluruh habaib yang jumlahnya puluhan orang tersebut. Lalu mendekat Habib Muhsin muda kepada Abah Guru. Berkata Abah Guru Sekumpul kepada Al-Habib Muksin, "Behehinip aja nyawa Muhsin ae." Maksud Abah Guru, "Enggak usah terkejut, diam saja kalau engkau tahu." 9. Kopiah pemberian Abah Guru. Salah seorang jamaah Abah Guru berkisah, "Di kampung saya dahulu ada sopir taksi yang dicarter seorang habib ke rumah Abah Guru Sekumpul. Sopir ini berkisah, ramah tamah luar biasa Abah Guru ini terhadap tamu. Sopir ini mengaku kalau jarang sholat, pas berkata seperti itu diberi Abah Guru Sekumpul kopiah. Sopir itu berkata, mulai memakai kopiah itu rasanya terbuka hati ini untuk sembahyang dan tidak mau lagi meninggalkan sholat. Berkah karomah beliau merubah diri seseorang menjadi lebih baik." 10. Buah rambutan yang seketika ada di tangan. Ketika beliau masih tinggal di kampung keraton, biasanya setelah selesai pembacaan maulid, beliau duduk-duduk dengan beberapa orang yang masih belum pulang sambil bercerita tentang orang-orang tua dulu yang isi cerita itu untuk dapat diambil pelajaran dalam meningkatkan amaliyah.
Tiba-tiba beliau bercerita tentang buah rambutan, padahal pada waktu itu masih belum musimnya. Dengan tidak disadari dan diketahui oleh yang hadir, beliau mengacungkan tangannya ke belakang dan ternyata di tangan beliau terdapat sebuah buah rambutan yang masak. Maka heranlah semua yang hadir melihat kejadian akan hal tersebut. Dan rambutan itu pun langsung beliau makan. 11. Menurunkan hujan. Pada suatu musim kemarau yang panjang, di mana hujan sudah lama tidak turun sehingga sumur-sumur sudah hampir mengering, maka cemaslah masyarakat ketika itu dan mengharap agar hujan bisa turun. Melihat hal yang demikian, banyak orang yang datang kepada beliau mohon minta doa beliau agar hujan segera turun. Kemudian beliau lalu keluar rumah dan menuju pohon pisang yang masih berada di dekat rumah beliau itu. Maka beliau goyang-goyangkanlah pohon pisang tersebut dan ternyata tidak lama kemudian, hujan pun turun dengan derasnya. 12. Air beliau yang mujarab. Sebagian karomah beliau lagi, ada orang yang tertelan gigi palsu, kemudian datang ke rumah Abah Guru meminta air. Waktu itu beliau sedang tidur, tidak sempat air itu ditiup beliau, lalu diambil orang air TSB lalu diminumkan air tersebut. Setelah diminumkan maka keluarlah gigi palsu tersebut. 13. Suara Abah Guru sekumpul terdengar sampai ke atas langit. Ketika Habib Anis mau ke sekumpul naik pesawat, di tengah-tengah penerbangan Habib Anis berkata, suara deru pesawat telah berhenti, dan ini dengarlah. Suara Guru Zaini sedang membaca maulid terdengar sampai ke atas langit. Semua rombongan mendengarnya dengan jelas. Maulid yang dibaca Abah Guru sekumpul terdengar di langit. Subhanallah. 14. Melunasi hutang tanpa diberitahu. Suatu hari, Habib Maksum dari Pasuruan bertamu ke rumah Abah Guru sekumpul. Di perjalanan ia berkata, jika Guru Zaini itu betul-betul wali Allah, maka hutangku 21 juta rupiah lunas. Sampai di kediaman Abah Guru ia pun disambut dengan ramah lalu dipersilakan duduk. Ketika sedang bercakap beberapa saat, tiba-tiba datang seseorang menyerahkan cek kepada Abah Guru. Abah Guru memberikan cek tersebut begitu saja kepada Habib Maksum. Padahal Abah Guru belum sempat melihat jumlah yang tertera di kertas itu. Kata Abah Guru, untuk melunasi hutang. Lalu Habib melihat jumlah yang tertera di cek itu. Astagfirullah. Ia pun terkejut, jumlahnya 21 juta, persis jumlah hutang yang dia miliki. Padahal Habib belum mengatakan apa-apa pada Abah Guru tentang hutangnya itu. Di sini kita melihat karomah beliau sekaligus kemurahan hati beliau dan bersihnya hati beliau dari cinta dunia. 15. Rasulullah menyerupai beliau. Karomah Abah Guru sekumpul yang paling besar dan mulia adalah ketika beliau sedang sakit parah yang mengakibatkan beliau tidak bisa apa-apa, dan saat hari itu pengajian beliau yang setelah asar. Semua tahu Abah Guru tergeletak di kamar dan tidak bisa apa-apa karena menyandang bala. Tapi tiba-tiba datanglah beliau ke majelis dengan keadaan segar dan bugar seperti orang yang sehat. Beliau mengimami sholat asar lalu mengisi pengajian sampai selesai. Orang-orang mengira Abah Guru telah sehat. Namun setelah pengajian terbukalah semuanya ketika salah seorang Habib dari Hadramaut berkata, beruntung murid-murid Syekh Zaini telah dipimpin langsung oleh Rasulullah yang datang dan menyerupai Syekh Zaini. Subhanallah. Itulah 15 karomah Abah Guru sekumpul yang jarang orang ketahui. Jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe channel YouTube kami, like dan share konten kami agar lebih maju dan berkembang. Jangan lupa berikan masukan pada kolom komentar. Terima kasih.